mampu memaafkan orang lain, yaitu dasarnya ketika kita sudah mampu memaafkan diri kita, diri sendiri, maka secara otomatis kita akan mempunyai kesadaran, punya kemampuan, akan mempunyai kemudahan untuk memaafkan orang lain. Mana yang akan dimaafkan lalu dinobatkan jadi pahlawan? Dua hakim ini adalah satu hakim ini. Kayaknya yang membuat keputusan spektakuler kayak yang dua ini tuh. Ini mungkin yang dijadikan pahlawan, kesalahannya dimaafkan. Nah yang satu ini kayaknya kurang spektakuler, kurang seksi keputusannya ini. Kayaknya nggak pantas berikutnya dinobatkan jadi pahlawan. Jadi ini akan banyak pahlawan-pahlawan yang lain karena kita punya kesadaran untuk memaafkan itu, menjadi kesadaran kolektif. Ayolah saudara-saudara, ayo kita tumbuhkan kesadaran kita untuk saling memaafkan. Maafkanlah semua. Oke, jadi negara kita ini adalah negara pemaaf yang akan diakui oleh dunia nanti. Negara paling pemaaf adalah negara Indonesia kita tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudara-saudara, siap berjumpa lagi dengan saya Cak Sindu. Di mana ini ya? Oh iya, di salah satu kafe. Biasanya saya di pesantren budaya, tapi ini biar lebih kayang saya kembali di salah satu kafe. Nah, untuk yang ini saudara-saudara, saya teringat, kok teringat ya, baru saja membaca, atau saudara-saudara juga ini fenomena yang lagi urgen, bahkan sampai sekarang mungkin masih terngiang dalam pemikiran semua yang pernah mengikuti, yang pernah menonton atau membaca beritanya, yaitu ini loh saudara-saudara, fenomena tokoh-tokoh yang dinobatkan sebagai pahlawan. Salah satunya pada beliau, yaitu Presiden kedua di Indonesia, yaitu Presiden Soeharto. Nah, di sini saudara, saya terusik. Wow, enggak kok terusik ya, enggak. Saya tergelitik. Oh, bukan juga tergelitik juga ya. Tertarik atau terpantik ya untuk ikut merespon. Tapi dari salah satu sudut pandang. Kalau yang lain-lain mereka pada ahlinya, ada yang melihat merespon dari sudut pandang hukum. Tentu kalau dari sudut pandang hukum, saya kurang berkompeten untuk menempatkan atau menaruh sudut pandang sana. Ada yang berangkat dari sudut pandang politik, saya pun juga kurang berkompeten untuk menaruh sudut pandang di situ. Nah, yang saya tergelitik atau terpantik untuk menaruh pada fenomena ini dari sudut pandang budaya. Oke. Kenapa begitu? Ya, seperti yang kita ketahui, kita sebagai warga negara Indonesia tercinta ini, ya, kalau secara keseluruhan semua manusia itu berbudaya. Nah, lebih-lebih ini yang di negara kita ini, yang salah satu pembacaan yang sangat menonjol daripada negara-negara lain, yaitu kekhasan budayanya bangsa kita ini, yang terdiri dari berbagai suku atau bahkan lebih dari satu agama dan berbagai keyakinan dan berbagai agama. Itu rasanya menarik terhadap fenomena penobatan sebagai pahlawan ini. Saya hadir memberikan satu sudut pandang dari sudut pandang budaya. Nah, di antara budaya yang ada di negara kita ini, among other the existent culture in our country. Ya,
yaitu budaya memaafkan. Oke, nih kalau di kita kan ini ada budaya minta maaf, memaafkan. Lebih-lebih ini ya, kalau di setiap hari raya itu biasanya kan ada maaf memaafkan. Tapi anyway bukan sekedar itu saja. Tapi kita punya memang tradisi atau budaya memaafkan. Nah, ini relate di video sebelumnya saya sempat mengulik tentang bagaimana memaafkan diri kita supaya mampu memaafkan orang lain. Yaitu dasarnya ketika kita sudah mampu memaafkan diri sendiri, maka secara otomatis kita akan mempunyai kesadaran, punya kemampuan, akan mempunyai kemudahan untuk memaafkan orang lain. Nah, terhadap fenomena ini, saudara, saya ada semacam analogi dikotomi. Ya. Kalau yang kita tekan atau kita tenggelamkan mindset atau pikiran buruk, maka yang akan naik adalah pikiran baik. Tapi kalau yang ditekan itu adalah pikiran-pikiran baik kita, maka secara otomatis yang akan naik adalah keburukannya. Nah, analogi yang lain gini, kalau yang kita tenggelamkan adalah kesadaran kemalaikatan ini kita, maka yang akan muncul di situ adalah keiblisan. Nah, ketika yang kita tekan itu adalah keiblisan kita, maka kemalaikatan itu akan naik. Ya, ada satu dikotomi atau kayak permainan jungkat-jungkit itu kalau di taman rekreasi kan gitu, saudara-saudara. Jadi misalnya si A dan si B, si A ada yang di sebelah kanan, si B ada di sebelah kiri. Ketika si A sudah menekan berat di sini, maka si B akan naik. Ketika si B turun, maka si A yang naik. Nah, begitu juga ke sini, saudara. Terhadap fenomena penobatan sebagai pahlawan ini, justru saya menggarisbawahi pada bangsa kita atau pada siapa yang memang bertugas untuk melegitimasi menobatkan si A dan si B berstatus sebagai pahlawan. Justru situ saya melihat, oh ternyata semua memiliki kesadaran atau sudah menginternal bahwa naluri untuk memaafkannya itu lahir atau besar porsinya. Kan saya melihat gini, saudara-saudara, kalau seandainya pada beliau Presiden kedua kita, Bapak Soeharto ini, kalau memang tidak dimaafkan, sekarang ini ada kebaikannya, ada keburukannya, ada kebenarannya, juga ada kesalahannya. Coba kalau semua itu ada melihat kesalahannya dan tidak memaafkannya, maka kebenarannya ini apa? Ya, kebenarannya ini tidak akan tampak. Kesalahannya ini tadi, ketika walaupun tampak, kalau tidak dimaafkan, maka secara otomatis kebenarannya tidak akan terbaca. Begitu juga misalnya baik dan buruk. Kalau yang dilihat adalah keburukannya saja dan tidak memaafkannya, maka kebaikannya tidak akan terlihat. Nah, masing-masing di sini kan mempunyai kebaikan dan keburukan, mempunyai kesalahan dan kebenaran. Setiap sosok pun gitu wacana-wacana atau pembahasan yang saya lihat, bahkan di beberapa berita yang saya baca juga begitu. Jadi mereka banyak, kenapa dianggap layak untuk dinobatkan menjadi pahlawan? Karena yang dilihat adalah kebaikannya, perjuangannya, dampak positifnya, kan itu yang dijadikan pertimbangan mendasar. Bahkan Prof. Mahfud itu sempat membuat statement kalau secara hukum itu kaedah-kaedahnya sudah memenuhi semua, maka layak untuk menjadi pahlawan. Nah, di sini saya juga, oh ya, kalau memang melihat dari situ, artinya apa? Keburukannya
itu kita maafkan. Sudah dimaafkan semuanya. Berarti siapa yang pernah menulis 10 dosa-dosa, ada satu buku yang diterbitkan 10 dosa-dosa besar Soeharto. Nah, kan sempat sering itu banyak yang sudah kita baca itu ya. Di toko-toko buku itu ada 10 dosa-dosa besar Soeharto. Nah, ketika ya beliau sudah dinobatkan sebagai seorang pahlawan dan kebaikannya yang dilihat, secara otomatis buku ini sudah menjadi tidak menarik untuk kita bahas, kan sudah dimaafkan. Biasanya kan kita itu tertarik, terstimulus untuk membaca ketika membaca kelemahan orang lain, membaca kesalahan orang lain. Oh, ini dosa-dosa pemimpin kita dulu, misalnya ada seorang pemimpin yang punya dosa-dosa gini, kita semakin tertarik untuk mengetahuinya. Sehingga mungkin kalau ini sudah terbit berapa puluh tahun yang lalu ini ya, banyak yang peminatnya, bisa bestseller juga ini. Nah, tapi karena ini sudah dinobatkan jadi pahlawan, ini sudah dimaafkan, berarti sudah tidak menarik ini. Kenapa? Kalau untuk apa berbicara tentang 10 dosa-dosa besarnya kalau sudah ini dimaafkan? Kalau ini tidak dimaafkan, maka rasanya gimana ya untuk menobatkan sebagai pahlawan ya? Ini tidak dimaafkan kan gitu ya. Artinya kan sudah dimaafkan. Salah satu bukti maka kelayakannya untuk dinobatkan sebagai pahlawan karena memaafkan ini. Gitu. Coba tidak dimaafkan, nggak bisa. Oke, jadi dari budaya ini, dari sudut pandang ini, saudara-saudara. Sehingga terhadap yang lain pun, kalau kita punya kesadaran untuk memaafkan kan asik ini. Misalnya kayak para koruptor yang besar itu ya, banyak merugikan negara. Oke, kita melihat dari sudut pandang kemanusiaan, sudah kita maafkan sajalah, damai aslinya gitu ya. Maka kehidupan berbangsa di Indonesia itu dengan damai karena kita mempunyai naluri untuk memaafkan. Maka seperti saya yang kaum proletar ini ya, yang ada di bawah, sudah memaafkan saja. Yang lain misalnya, lihat para pejabat yang kaya semakin kaya, yang bawah yang miskin semakin miskin. Sudah, yang ini memaafkan saja. Sehingga para pejabat yang kaya, yang semakin kaya, bahkan merugikan negara, itu biar mereka berpikir tenang gitu ya. Karena apa? Yang bawah yang tertindas sudah memaafkannya. Nah, kalau kita punya kesadaran ini menjadi kesadaran kolektif, naluri memaafkan, saling memaafkan ini, mestinya ke yang lain secara aplikasinya juga begitu mestinya kalau menurut saya nih, saudara-saudara. Contohnya misalnya, ya banyak yang membahas kayak presiden pertama, ada pertimbangan, loh kenapa tidak? Presiden pertama itu bukan berarti tidak punya kesalahan, kan gitu. Juga punya banyak kesalahan katanya gitu. Tapi sudah dimaafkan sehingga dinobatkan menjadi pahlawan. Sebelumnya pun juga kesalahan-kesalahannya dimaafkan. Nah, yang baru-baru ini yang paling urgen nih saudara, yang memantik saya untuk mengalirkan air mata ini adalah fenomena atau kasusnya Ibu Ira Puspadewi. Yang di situ ada salah satu hakim yang mengatakan bahwa Bu Ira ini tidak salah, tidak terbukti. Tapi kenapa itu tidak dimaafkan? Yang secara hukum katanya si satu hakim ini, Pak, hakim siapa namanya? Ada kan hakimnya 3 ya. Dia mengatakan bahwa secara hukum, secara data-data itu tidak terbukti kalau Ibu Ira Puspadewi ini bersalah. Tapi karena kalah suara, kalah voting, menurut yang 2 ini bersalah, sehingga divonis. Nah, di sini saya ada keprihatinan. Kenapa kesadaran naluri memaafkan ini pada sosok yang lain yang memang sudah ada fakta bersalah mampu memaafkan, ini yang tidak ada fakta bersalah. Dan saya baca artikel-artikel dari status temannya, teman akrab Bu Ira ini. Beliau ini adalah sosok ibu yang baik, bahkan hidupnya sederhana, berjuangnya memang betul-betul
Beliau dulu kerja di salah satu perusahaan yang ada di Amerika. Beliau sudah nyaman di situ, terpanggil untuk hadir ke Indonesia untuk memperjuangkan negeri ini dan tidak terbukti. Kenapa kok tidak mau memaafkan yang baik, tidak mau memaafkan yang tidak terbukti salah? Sementara mereka yang ada kesalahannya mampu memaafkan, di sini kok tidak mampu memaafkan ini. Terus kata puisinya Gusmus ya, aku harus bagaimana ini? Harus bagaimana? Terus aku ini dan saudara-saudara yang lain yang sama kondisinya seperti saya, yang melihat dari sudut keproletaran ini, terus harus kemana menaruh kepercayaan ini, pada siapa? Saya sudah berpikir positif di awal ya, wah asik ini, semua warga negara, terus mereka yang sudah memang memiliki kewajiban untuk menentukan kebijakan, memiliki kewajiban untuk menerapkan sebagai penegak hukum, sudah mempunyai naluri memaafkan, sehingga pada siapapun yang sudah memang berjuang untuk negara ini, walaupun punya kesalahan juga tidak perlu dijadikan dibahas secara panjang lebar, ya sudah masing-masing orang ini punya kesalahan, maafkanlah. Tapi ini ada dampak positifnya, ini yang perlu diakui. Kan bijak sekali ini, Ustaz. Saya walaupun kondisi saya nggak seperti mereka itu, saya ada kebanggaan terhadap kesadaran seperti ini. Cuman ketika belakangan ini, seperti yang saya katakan tadi, kenapa pada Ibu Ira tidak mau memaafkan? Yang sudah jelas di situ ada 3 hakim, ada 1 hakim yang mengatakan bahwa Ibu Ira ini tidak terbukti, tidak ada bukti bersalah, cuman kalah voting, kalah suara saja pada 2 hakim ini. Kenapa begitu? Sementara jejak Bu Ira ini semua orang tahu, mungkin semua sekian puluh persen netizen, walaupun tidak 100% ya, dari berita-berita, dari bacaan-bacaan, dari cerita-cerita sahabatnya, adalah sosok yang baik. Padahal ini harapan kami, harapan bangsa, harapan kami sebagai rakyat bawah. Ketika ada sosok-sosok yang seperti ini, kami sangat mendambakan. Apapun yang terjadi di negeri kita tercinta ini, saya tetap bangga menjadi warga negara Indonesia. Walaupun saya sangat sulit dari dulu, sangat sulit mau menempatkan kepercayaan seperti ini. Ternyata begitu ada sosok yang memang betul-betul berjuang, memang betul memajukan ini, dan terbukti ada perusahaan-perusahaan yang dipandegani oleh beliau ini mengalami kemajuan yang begitu pesat, dan itu sangat berdampak. Kenapa kok pilihannya, keputusannya berbeda? Lalu kalau melihat yang seperti ini, ketuk palu ini digerakkan oleh apa? Digerakkan oleh siapa? Nah, artinya kalau saya berkata digerakkan, saya bertanya-tanya digerakkan oleh siapa, digerakkan oleh apa? Bukan karena saya sok tahu, ya karena saya sebagai orang bawah, ya karena ketidaktahuan saya yang sebelumnya sudah sempat mencurigai, sempat menaruh kecurigaan positif terhadap fenomena yang ada. Nah, kayak gini, waktu penobatan sebagai pahlawan pada beliau, presiden kedua kita ini Pak Harto, juga disandingkan dengan pahlawan buruh, yaitu Marsina. Nah, kalau ini sudah dinobatkan menjadi pahlawan si Marsina, maka secara otomatis pergerakan buruh selama ini tidak perlu lagi membahas kesedihannya, membahas tragedinya. Kenapa? Sudah kok,
ini sudah dianggap selesai dan ini sudah diangkat jadi pahlawan. Nah kalau ini berterima, maksudnya sebagai seorang pahlawan buruh kan, ini kan sudah diterima, sudah dapat apresiasi dan semuanya. Berarti apa? Yang dulunya dianggap tragedi, sekarang sudah menjadi sebuah penghargaan yang sangat positif, yang sangat baik. Karena inilah sebagai pahlawan. Nah, artinya tidak perlu disesali terlalu lama, ini sudah oleh para pengikutnya, oleh kaum-kaumnya, kan gitu. Apa perlunya mengungkit tragedi Marsina, mengungkit siapa yang menghabisi, yang menumbangkan Marsina. Toh kalau sekarang pada saat Marsina juga diangkat sebagai pahlawan, itu kita kan juga ikut bangga pada beliau sebagai sosok pahlawan ini. Kecuali kayak gini lah, saudara. Saya punya analogi seperti ini. Kan misalnya sering kita tahu tentang peristiwa di jalan, atau bahkan entah melihat sendiri dengan mata kepala kita, atau hanya lihat berita yang berupa video, atau lewat berita yang berupa tulisan. Misalnya kayak gini, ada mobil nabrak motor. Lalu pengendara motor ini tidak terselamatkan nyawanya sampai meninggal. Biasanya untuk ketika ini diambil jalan damai, si pemilik mobil yang nabrak ini memberikan kesejahteraan pada keluarganya sekian puluh juta, bahkan ratusan juta. Oke, kita saling mengakui bahwa ini sudah bersalah, berarti sudah terselesaikan. Artinya apa? Artinya yang terjadi itu kita sadari bahwa itu tidak ada orang yang kepingin celaka. Semua orang itu kepingin tidak celaka. Terus kalau ini terjadi seperti itu bukan kehendak kita. Ini toh orangnya yang nabrak ini sudah bermaksud baik, sudah mengganti dengan uang seperti itu. Akhirnya keluarganya sudah merelakan itu semua. Artinya ini memang sudah takdir, kan begitu ya saudara-saudara. Artinya apa? Sudah tidak perlu dibesar-besarkan kasus seperti ini. Artinya sudah tidak perlu diungkit-ungkit kembali. Anggaplah itu sebuah pembelajaran atau pelajaran, ambil saja hikmahnya, ya kan kayak gitu. Nah, saya mengkomparasikan, menyandingkan dengan peristiwa seperti ini. Ini bisa terjadi, yang sampai meregang nyawa, itu bisa terjadi kedamaian seperti itu. Dan contoh juga seperti yang saya katakan tadi, ketika zaman Soekarno juga memiliki kesalahan, tapi kesalahan ini kita maafkan, tapi karena ada nilai juangnya yang lebih layak untuk kita pertimbangkan, sudah kita dinobatkan menjadi pahlawan. Begitu juga pada presiden yang kedua ini, memang ada salahnya juga, tapi karena satu sisi ada perjuangan yang membuat perubahan pada Indonesia, sudah yang kita baca inilah, toh ternyata menurut hukum kata Prof. Mahfud itu sudah layak untuk dinobatkan jadi pahlawan. Sudah, ini kita maafkan, fokus ke sini saja. Artinya apa? Dulu di zaman Orde Baru ada yang paling melekat pada emosi kita, bahwa salah satu kelemahan Orde Baru itu adalah KKN, yaitu kolusi, korupsi, dan nepotisme. Itu yang menjadi salah satu kelemahan yang di negara yang dipimpin, yang dipandegani oleh presiden kedua kita ini. Nah, punya kelemahan-kelemahan itu yang digaungkan sampai terjadinya penurunannya, sehingga menjadi berbagai reformasi ini. Salah satu kelemahannya itu KKN. Nah, banyak koloni-koloninya itu yang juga menggurita menjalankan atau mempraktekkan KKN ini. Ini yang jadi isu utama
sebagai menjadi isu utama yang dianggap layak presiden kedua ini turun pada saat itu. Salah satunya itu. Nah, kalau sekarang sudah dinobatkan jadi pahlawan, dan ini positif karena perjuangan, ya sudah, ini sudah bukan lagi yang asik lagi atau menjadi persoalan yang urgen untuk dikorek lagi. Ini sudah selesai, mungkin sudah jadi pahlawan. Terus koloni-koloninya yang tadi kan biasanya itu Orde Baru, atau ada yang bilang cendana dan koloni-koloninya, kan itu kapitalis cendana dan koloni-koloninya. Ini yang menjadi persoalan. Nah, kalau ini sudah semuanya bersepakat, ini sudah menjadi kesadaran publik bahwa beliau ini layak secara hukum negara, sudah layak jadi pahlawan. Berarti apa? Sudah dimaklumi, dimaafkan aja ini sudah. Nah, selanjutnya mungkin bisa saja akan ke situ nanti ya, saudara-saudara ya. Artinya apa? Maka yang selanjutnya siapa yang nanti punya perjuangan besar, walaupun di sini banyak punya kesalahan, ya sudah dimaafkan saja. Maka akan seolah-olah ini, saya tidak tahu juga seolah-olah. Artinya dulu KKN yang dianggap merugikan negara itu sudah tidak lebih besar daripada perjuangan beliau, kan gitu. Kalau ini masih dianggap lebih besar, maka secara otomatis kayak jungkacukit itu kata yang saya katakan tadi, maka ini akan menjadi kecil keterbacaannya, perjuangannya yang membuat negara berdampak ini akan menjadi kecil kalau ini dianggap besar. Nah, karena ini yang dilihat, maka kesalahannya yang ini ada yang bilang tentang ada pelanggaran HAM, berarti menjadi kecil ini. Artinya apa? Menjadi tidak usah dipersoalkan, menjadi hal sepele. Kenapa? Karena ini sudah jadi pahlawan. Adakah misalnya, kan nggak keren misalnya seorang pahlawan terus keburukannya terus terbaca? Ya enggak, sudah ditutup aja atau digosok aja ini sudah. Kalau mobil sekarang itu, kalau ada mobil kuno, mobil lawas itu dimodifikasi, direstorasi. Sudah akhirnya ini sudah menjadi baik, maka melupakan kondisi aslinya itu tadi, karena yang tampak secara modifikatif ini sudah menarik, indah, estetik, keren ya, kayak gitulah sederhananya. Mungkin ini kalau saya melihat dari sudut pandang budaya. Artinya apa? Bangsa kita itu semakin ke belakang semakin keren ya, semakin punya kesadaran kolektif untuk saling memaafkan. Jangankan pada hal-hal yang kecil, pada hal yang besar saja dimaafkan. Gitu. Asik ini kan meneruskan perjuangan beliau atau spirit beliau, semangat beliau almarhum Gus Dur ya, yang diwawancarai di Kick Andy itu. Siapa yang pantas? Kalau saya kata Gus Dur, kalau saya mau menganggap musuh, yang pantas saya musuh itu adalah Soeharto. Itu pun sudah saya maafkan, saya lebaran ke sana. Berarti dilupakan. Nah, maafkan ya, tapi lupakan tidak. Kan kata Gus Dur gitu. Nah, yang menarik bagi saya, sehingga saya terpantik ya untuk juga ikut merespon, karena merupakan kebanggaan bagi saya ketika semuanya sudah menjadi kesadaran kolektif untuk saling memaafkan. Cuman ini masih mengganjal ini yang tadi, saudara-saudara. Siapa ini yang akan merespon? Pihak mana ini yang akan merespon ketika pada Ibu Ira Puspadewi ini? Kalau saya baca status salah seorang temannya itu, bahasa Jawanya itu tiba-tiba air mata saya ini menetes mengalir. Saya juga dapat merasakan ini adalah sosok berjuang, mereka yang betul-betul tegas demi kebaikan, yang hidupnya sangat sederhana. Kenapa ini tidak terjadi? Padahal ini hampir bersamaan loh saudara-saudara ya, peristiwanya antara penobatan sebagai pahlawan ini.
Kalau kita melihat jejak rekamnya di si Ibu Ira ini, sudah mulai menjadi layak untuk jadi pahlawan. Kenapa tidak dimaafkan? Masa nunggu kapan-kapan mau dimaafkan kan gitu? Ini loh, ini sekarang beliau sekarang mendekam dalam satu jeruji karena keputusannya seperti ini. Walaupun saya lihat di gambarnya itu beliau wajahnya tidak menampakkan tidak memendarkan wajah atau cahaya khianat, tidak memendarkan ekspresi, tidak terbaca ekspresi biadab di situ. Beliau tampak ekspresinya adalah ekspresi tulus, ekspresi memang orang-orang yang memang ekspresi baik. Padahal kalau seandainya dijajarkan itu ya, dengan hakim yang memutuskan bersalah itu, justru wajah yang mana yang menampakkan kebiadaban, wajah yang mana yang menampakkan kedurjanaan itu, di balik jubah, di balik meja, di balik ketok palu yang tok itu, di ruang yang dalam terminologi ruang pengadilan, pada saat ketok tek, di mereka lah yang sangat sosok-sosok yang memberikan pengadilan, penegak hukum yang memberikan keadilan, seolah-olah image. Nah, jangan-jangan pada tahun berikutnya nanti hakim yang menentukan, yang menganggap Ibu Ira ini bersalah, nanti begitu ada pertimbangan dia sudah berdampak positif. Ini kayaknya ketika sudah dimaafkan kesalahannya, ini akan jadi pahlawan juga ini nanti. Kira-kira begitu ya. Kan sudah. Karena nanti dibandingkan ya. Wah, ini perjuangannya si hakim ini nanti akan begini-begini. Sudah membawa perubahan pada sistem penegakan hukum yang ada di negara kita. Sudahlah, maafkan saja ya tadi. Nah, jangan-jangan begitu nanti. Hakimnya akan dinobatkan jadi pahlawan karena ini sudah dimaafkan. Terus bagaimana nasib Ibu Ira Puspadewi yang itu salah satu cerminan, adalah salah satu cerminan harapan masyarakat, harapan rakyat Indonesia secara keseluruhan yang selama ini mendambangkan sosok-sosok yang seperti ini. Bagaimana nasibnya? Terus apa kesadaran kita? Kalau ngomong kesadaran, apakah si hakim ini yang menganggap Ibu Ira ini bersalah? Kalau kesadaran saya sebagai manusia itu adalah kasihan. Saya tahu ini tidak bersalah, tapi secara hukum ini masuk ke dalam, masih masuk ke kategori bersalah. Apakah akan begitu? Lah terus bagaimana satu hakim ini yang menganggap bahwa sebenarnya tidak ada bukti salah? Nanti mana yang akan dimaafkan lalu dinobatkan jadi pahlawan? Dua hakim ini adalah satu hakim ini. Kayaknya yang membuat keputusan spektakuler kayak yang dua ini toh. Ini mungkin yang dijadikan pahlawan, kesalahannya dimaafkan. Nah yang satu ini kayaknya kurang spektakuler, kurang seksi keputusannya ini. Kayaknya nggak pantas berikutnya dinobatkan jadi pahlawan. Jadi ini. Nah, bagaimana saudara-saudara, menurut saudara-saudara semua, kedepannya nanti bagaimana ini? Akan banyak pahlawan-pahlawan yang lain karena kita punya kesadaran untuk memaafkan itu, menjadi kesadaran kolektif. Ayolah saudara-saudara, ayo kita tumbuhkan kesadaran kita untuk saling memaafkan. Maafkanlah semua. Oke, jadi negara kita ini adalah negara pemaaf yang akan diakui oleh dunia nanti. Negara paling pemaaf adalah negara Indonesia kita tercinta. Terima kasih, mohon maaf ya saudara-saudara. Ini saya bukan menceramai, ini salah satu bentuk kegelisahan saya saja yang saya cuma bisa menaruh dari salah satu sudut pandang budaya. Di budaya pun ini tidak semuanya, dari salah satu budaya yang ada di bangsa kita aja, yaitu kita punya budaya sebagai bangsa yang pemaaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.